Assalamualaikum teman-teman. Aku Kak Ayu si pendongeng. Gimana kabar kalian? Aku harapkan yang terbaik untuk kita semua ya. Di sini Kak Ayu mau berbagi dongeng tentang binatang imut yaitu serangga kecil. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah seekor belalang dan sekawanan semut. Teman-teman semua pasti tahu semut kan? Hewan kecil yang dikenal sebagai hewan yang rajin. Mereka suka mengumpulkan makanan bersama teman sekawanannya. Mereka juga selalu berhasil memecahkan masalah yang besar dengan kerja tim yang kompak dan baik. Nah, gimana dengan belalang? Mari dengarkan cerita menarik antara semut dan belalang ini ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai ke cerita, Kak Ayu ingetin dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe channel Kak Ayu, langsung aja subscribe dulu ya. Nah, pada suatu ketika, hiduplah sekawanan semut yang rajin bekerja dan seekor belalang yang pemalas. Mereka ini tinggal di sebuah ladang yang subur. Di sini, belalang dan semut hidup berdampingan dengan baik. Mereka bersahabat dan tak jarang saling menyapa satu sama lain ketika mereka berjumpa. So sweet ya. Di ladang ini, belalang biasa dikenal sebagai sosok hewan yang pemalas. Belalang senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau bahkan hanya sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang suka menikmati hari-harinya hanya dengan bersenang-senang tanpa pernah memikirkan rencana untuk masa depannya kelak. Jika belalang ditanya kenapa suka begitu, dia akan selalu menjawab dengan kata-kata, "Biarkanlah hidupku mengalir seperti air." Ceile, koyok yo oai. Lain belalang, lain juga dengan semut. Semut menjalani hidup mereka yang berbanding terbalik 180 derajat dengan belalang. Kawanan semut sangatlah rajin dalam bekerja. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Kawanan semut melakukan semuanya dengan senang hati dan riang gembira tanpa merasa lelah. Namun siang itu, ketika belalang sedang asik bernyanyi dan menari, para kawanan keluarga semut datang melewati tempat peristirahatannya. Belalang yang melihat semut dan merasa semut bekerja lebih rajin membuat belalang keheranan. Belalang pun menghampiri kawanan semut dan bertanya pada mereka, "Hai semut, kenapa kalian terlihat bekerja lebih keras? Apa kalian gak capek? Bukankah lebih baik jika kalian bersantai di tempatku ini? Itu pasti lebih menyenangkan," kata belalang dengan bangga. "Maaf, gak bisa belalang. Kita harus bekerja keras untuk menyambut musim kemarau nanti. Kan musim kemarau sebentar lagi akan datang." Hahaha, kan itu masih lama semut. "Jangan begitu belalang, kita harus siap-siap dari sekarang." Kok ini rajin banget sih semut. Cobalah istirahat sebentar dan bernyanyi bersamaku. Ada waktunya untuk istirahat dan berlibur, tapi bukan sekarang belalang. Aku udah lama loh lihat kalian mengumpulkan makanan. Belum cukup-cukup juga kah itu? Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan makanan dalam jumlah yang banyak. Kita harus mengumpulkan lebih banyak lagi karena kemarau tahun ini tak menentu. Kalau ternyata kemarau tahun ini lebih panjang dari biasanya dan makanan dah habis, matilah kita. Halah kau ini, itu masih lama, masih banyak tumbuhan yang bisa dimakan. Lihat itu, di depanmu, di belakangku, ada banyak makanan tak perlu susah mencari. Jika musim kemarau dah tiba,
semua tumbuhan ini akan kering. Susah mau cari makan nanti. Kalau waktu itu tiba, baru kita pikirkan apa yang perlu dilakukan. Ya pasti waktu itu dah terlambat, belalang. Kita harus siap dari sekarang. Aku nggak mau susah sekarang, semut. Lebih baik sekarang aku bersenang-senang aja. Ya udahlah, belalang. Kita pergi dulu ya. Akhirnya semut pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Sedang belalang tidak mempedulikan perkataan semut. Belalang pun kembali bermain musik, menyanyi, dan menari. Waktu pun berganti. Sejak pertemuan belalang dan semut waktu itu, belalang tak pernah mendengarkan perkataan semut sama sekali. Belalang yang malas lebih suka menghabiskan waktunya untuk makan, tidur, dan bermain, hingga berat badannya pun bertambah. Ketika musim kemarau tiba, para semut tetap bekerja meski terik matahari sangat menyengat. Namun belalang belum juga mulai bekerja. Panasnya sinar matahari membuatnya semakin malas untuk bekerja. Untuk apa aku menguras tenaga di tengah teriknya matahari? Itu hanya membuang waktu dan tenagaku saja. Batin belalang dalam hati. Tanpa terasa, musim kemarau telah memasuki waktu yang panjang. Angin berhembus begitu kencang dan hawa panas mulai menyelimuti ladang, hingga membuat tumbuhan di sana kering dan layu. Bahkan sebagian sudah lama mati. Kawanan semut sudah tahu bahwa musim kemarau ini akan berlangsung sangat lama. Itulah sebabnya mengapa mereka bekerja terus-menerus mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang merasa sangat amat kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, tapi belalang tak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Sembari menahan lapar, belalang berjalan tertatih-tatih mencari makanan di ladang. Badan belalang yang kini sangat kurus dan lemah membuatnya tidak bisa melompat jauh. Sedang tumbuhan di ladang kini dilihatnya telah habis kering dan mati tak tersisa. Sudah beberapa jam belalang keluar mencari makan. Berjalan ke sana kemari tapi tak satu pun makanan ia dapatkan. Tiba-tiba belalang ingat semut yang bekerja amat keras mengumpulkan makanan. Karena merasa tidak menemukan jalan keluar, belalang pun memutuskan untuk mendatangi sarang kawanan semut. Belalang tiba di sarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. "Bicaralah, ada apa belalang?" tanya semut. "Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta sebutir gandum, sedikit buah atau apapun? Tolonglah, aku sangat kelaparan." "Apa yang kamu lakukan ketika kami sibuk bekerja, mengumpulkan makanan dengan menyambut musim kemarau, belalang?" Diam-diam belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Belalang pun hanya menyanyi, makan, tidur, dan bermain setiap harinya. Kini ia sangat menyesal akan tindakannya. Semut yang awalnya berniat tidak mempedulikan belalang karena mereka tahu apa yang belalang lakukan selama ini, namun semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan kepada belalang yang kelaparan. Belalang pun terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati semut. "Ingat ya belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim kemarau datang." Semut menasehati belalang dengan tegas. "Iya semut,
Aku berjanji mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi, ungkap belalang dengan penuh penyesalan. Semenjak saat itu, belalang mendapatkan pelajaran yang amat sangat berharga. Mulai dari musim berikutnya, belalang pun bersemangat membantu kawanan semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Cerita berakhir bahagia. Nah, teman-teman, gimana cerita tentang kawanan semut dan seekor belalang tadi? Pasti seru kan? But anyway, pesan apa nih yang dapat kalian petik dari cerita tersebut? Kak Ayu kasih tahu ya. Dari cerita ini bisa kita simpulkan bagaimana cara memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Apakah kita mau bermalas-malasan dan menyesal kemudian seperti belalang, atau rajin dan semangat bekerja, menerima hasil yang baik seperti semut? Kuncinya adalah keseimbangan antara waktu bersenang-senang dan waktu bekerja. Selesaikan pekerjaan dengan baik dan simpanlah waktu yang tersisa untuk beristirahat dan bermain. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan komennya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe agar selalu update video terbaru dari Kak Ayu si pendongeng. See you next time. Assalamualaikum.